Indonesia. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Bu Dewi, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Istiana, selamat siang juga. Ada apa ya Bu Isti menghubungi saya? Gini nih Bu, saya ingin berbicara dengan Bu Dewi. Apakah Bu Dewi ada waktu siang ini? Oh tentu, dengan senang hati Bu. Saya akan meluangkan waktu untuk Bu Isti. Ya, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk saya siang ini. Gini nih Ibu, saya ingin berbicara dengan Ibu karena saya memiliki permasalahan, jadi saya ingin berdiskusi. Gitu. Oh iya, permasalahan apa ya yang Bu Isti alami? Barangkali Bu Isti bisa menceritakannya terlebih dahulu. Gini nih Bu, permasalahan saya tuh sebenarnya saya bingung nih ya kan karena memang tahun ini kan masih dalam tahun ajaran baru gitu ya. Jadi di kelas saya ini tuh ada seorang murid, dia itu sering sekali menangis di kelas. Nah, jadi saya ingin membantu murid tersebut mungkin agar supaya tidak sering menangis gitu ya, karena memang hampir tiap hari dia menangis gitu. Jadi saya juga ingin membuat anak tersebut itu juga merasa lebih nyaman saat di kelas gitu. Jadi kan dia juga bisa belajar dengan fokus di kelasnya gitu. Oh itu permasalahannya ya di kelas Bu Isti tahun ajaran baru ini. Baik Bu Isti, saya akan coba membantu Bu Isti dari permasalahan ini. Iya, terima kasih ya Bu Dewi atas bantuan yang sudah akan Bu Dewi lakukan untuk saya. Nah, Bu Isti, sekarang yang Bu Isti inginkan dari percakapan ini apa yang Ibu harapkan gitu? Saya harap sih saya bisa membantu anak tersebut ya Bu ya. Saya ingin mengatasi masalah saya ini dengan memberikan dengan mungkin dari Bu Dewi bisa memberikan saran atau solusi dari permasalahan saya tadi. Karena kan masalahnya tadi saya berharap itu dapat membantu murid agar dia itu dapat mengekspresikan emosinya, kan tadi sering menangis hampir setiap hari gitu ya Bu ya. Jadi ingin dia itu dapat mengekspresikan emosinya dengan baik dan nantinya dia juga akan merasa nyaman mungkin ya dan merasa aman gitu saat belajar itu sehingga dia itu nanti bisa mengikuti pelajaran dengan fokus gitu di kelas. Oh iya, tadi Bu Isti mengatakan akan membantunya, kemudian memberikan ekspresi-ekspresi ini ya, menyalurkan ekspresinya dalam eh, apa dalam keadaan dia seperti apa di kelas ya. Ya. Apakah Bu Isti bisa menceritakan lebih banyak lagi tentang murid yang sering menangis ini, Bu? Gini dia itu apa ya? Jadi dia itu anak usia 5 tahun. Namanya Budi. Namanya Budi, anak laki-laki. Dia ini jika dia merasa lelah atau mungkin marah, bahkan saat tersenggol dengan temannya pun tersenggol sedikit gitu ya, itu juga dia gampang sekali gitu, gampang sekali menangis gitu. Dan dia juga sering menangisnya itu juga ada kalanya jika dia tidak mendapatkan sesuatu yang ingin dia dapatkan gitu. Seperti itu, Bu. Oh iya, begitu ya, Bu. Nah, Ya. menurut Bu Isti, apa yang menyebabkan Budi ini sering menangis di kelas? Kira-kira apa penyebabnya? Kalau saya pikir sih ya Bu ya, mungkin dia itu belum bisa mengekspresikan emosinya secara baik gitu. Mungkin bisa dengan kata-kata seperti itu. Jadi mungkin dia belum bisa mengekspresikan dengan kata-kata. Kami biasanya kalau anak-anak yang lain mah, aku nggak suka kamu berbuat seperti itu, mungkin seperti itu. Kalau dia ini enggak, jadi dia itu langsung setiap mengekspresikan ada sesuatu yang tidak sesuai dengan dia pasti nangis gitu. Nah itu terus juga dia juga ada rasa kewalahan, merasa tidak nyaman
saat di kelas barunya ini, karena memang masih di lingkungan baru ya Bu ya, jadi mungkin masih merasa asing gitu. Nah, mungkin itu ya. Kemudian Iya. apa yang sudah Ibu Istiana coba lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya kemarin sudah mencoba beberapa cara. Yang pertama itu saya sudah menenangkan Budi ini. Jadi sudah menenangkan anak ini saat dia menangis. Kemudian saya juga sudah memberi perhatian lebih daripada teman-temannya yang lain. Dan yang lainnya juga saya memberikan apa yang dia inginkan. Tapi ternyata dari eh, cara yang sudah saya lakukan tersebut itu belum ada hasilnya gitu, dia masih sering menangis seperti itu. Gitu. Nah, untuk rencana aksi Bu Isti sendiri nih, kira-kira apa yang ingin Bu Isti lakukan untuk membantu Budi agar berhenti menangis di kelas dan bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih fokus lagi? Mungkin yang pertama saya akan mencari cara dulu ya kali ya Ibu ya. Jadi saya akan belajar dulu mencari-cari cara bagaimana agar Budi itu dapat ditenangkan saat dia menangis gitu. Mungkin nanti saya bisa cari bahan bacaan yang bisa saya jadikan rujukan. Kemudian yang kedua, saya juga akan mungkin mengenalkan emosi-emosi dasar kepada Budi ini. Jadi mengenal emosi marah itu seperti apa, mengekspresikannya. Kalau misalnya bahagia seperti apa, kalau merasa sedih seperti apa gitu. Dan kemudian saya juga akan mengajari Budi ini untuk mengekspresikannya dengan kata-kata gitu. Biarpun selain dengan tadi dengan apa sih? Dengan ekspresi juga gitu, seperti itu. Iya. Bagus ya Bu Isti, itu tadi Bu Isti akan berusaha untuk menenangkan dengan berbagai cara ya. Kemudian akan mengenalkan ekspresi dengan kata-kata. Mungkin ada lagi yang ingin Bu Isti laksanakan? Mungkin saya bisa melakukan pendekatan kali ya Ibu ya, karena kan sekarang kan masih di tahun ajaran baru nih ya. Jadi bisa melakukan pendekatan mungkin karena Budi itu belum dekat dengan saya gitu, belum berasa nyaman. Jadi untuk mengekspresikannya itu masih belum ada kepercayaan diri mungkin seperti itu ya. Jadi saya harus melakukan pendekatan dulu dengan Budi dan menjalin chemistry dulu supaya ada kepercayaan dari Budi ke saya gitu. Bahkan juga mungkin ke teman-temannya nantinya gitu. Betul ya. Nah, dengan cara apa nih, bagaimana kira-kira Bu Istiana akan mengukur kemajuan Budi itu seperti apa, itu dengan cara apa? Saya mungkin akan mencatat dalam seminggu ini gitu ya. Kira-kira dari cara yang tadi saya gunakan gitu, itu akan saya catat dalam seminggu. Kira-kira Budi ini berapa kali menangisnya gitu, dan nanti akan melacak apakah ada perubahan dari cara yang akan saya lakukan ini. Ya, sudah bagus sekali ya Bu Istiana rencana aksi yang akan Ibu laksanakan. Kemudian, nah di sini apa yang akan Ibu lakukan setelah ini dan kapan Ibu akan memulai rencana yang akan Ibu terapkan itu kepada Budi? Saya mungkin akan memulainya besok ya Ibu ya, karena memang itu kan juga hal yang urgent gitu ya. Jadi besok yang pertama itu saya besok dimulai dari hari ini dulu berarti. Kalau misalnya mau dimulai dari besok berarti saya harus mulai dari hari ini itu untuk mencari informasi dulu, mencari cara bagaimana bisa menenangkan Budi gitu. Terus bagaimana cara juga mengenalkan emosi-emosi kepada Budi untuk mengekspresikannya gitu, seperti itu. Kemudian nanti juga saya akan menghubungi orang tua Budi mungkin Ibu dan menanyakan apakah Budi ini berperilaku seperti itu gitu. Jadi gampang nangis di sekolah itu apa di rumah juga seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya memang ada kesamaan berarti nanti dari hal tersebut saya bisa bekerja sama dengan orang tua untuk menerapkan cara yang sama baik di sekolah maupun di rumah seperti itu. Iya, betul sekali ya Bu Isti, sangat super ya. Dengan rencana yang Ibu akan laksanakan langsung hari ini, kemudian akan menghubungi orang tua. Nah, memang ya kita ini sangat
perlu ya untuk kolaborasi dengan orang tua. Saya sangat mendukung kegiatan Bu Isti yang akan dilaksanakan ya. Kita itu sangat perlu bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang tua dalam membimbing murid-murid kita agar adanya persamaan persepsi antara guru dan orang tua dalam mendidik dan membimbing anak-anak. Nah, baik ya Bu Isti, semoga rencana yang sudah direncanakan itu akan berjalan dengan baik dan masalah Budi akan dapat teratasi dengan baik juga ya Bu ya, dan Budi juga dapat bisa mengikuti pembelajaran dengan nyaman bersama teman-temannya di kelas. Iya. Ya, terima kasih banyak ya Ibu Dewi nih atas bantuannya hari ini sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya gitu. Jadi saya sudah mendapat gambaran nih dari tadi yang kita bicarakan dari masalah saya gitu. Jadi solusinya saya sudah ada gambaran gitu. Oke, sama-sama Bu Isti. Saya juga ucapkan terima kasih ya. Apa masih ada lagi Bu Isti yang perlu didiskusikan? Saya rasa cukup Ibu, tidak ada lagi. Oh iya, baiklah. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sekian ya Bu ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Oke. 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu Dewi. Apa kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam Bu Isti. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Semoga Bu Istiana juga dalam keadaan sehat dan baik ya. Iya, alhamdulillah kabar saya juga hari ini baik nih. Semalam juga tidurnya enak nih, enak sekali gitu ya. Ini sebelumnya ada apa ya Bu Dewi menghubungi saya? Apakah memang ada sesuatu yang ingin disampaikan atau didiskusikan? Oh iya Bu Isti nih, saya ingin diskusi dengan Ibu, ingin sharing sih lebih tepatnya ya. Ingin diskusi tentang peserta didik saya di kelas 6. Sekarang nih tahun ajaran baru nih, murid saya kan baru nih. Tapi apakah Bu Istiana lagi senggang? Oh iya, alhamdulillah hari ini ada waktu. Jadi hari ini memang waktunya agak senggang gitu. Oh iya, terima kasih kalau begitu. Nih Bu, begini ada peserta didik saya nih di kelas yang memiliki perilaku berbeda dengan teman-temannya. Jadi murid ini tuh sering mengganggu teman-temannya yang lain ketika belajar, baik jam istirahat. Kemudian ini tidak bisa diam muridnya. Bahkan ketika saya sedang mengajar di kelas pun, dia suka berbicara dengan asal gitu, ngomongnya tuh asal. Seolah-olah seperti mencari perhatian gitu Bu. Iya, jadi di kelas Bu Dewi itu permasalahannya itu ada seorang murid ya yang dia itu memang suka mengganggu dan dia itu tidak bisa diam, kemudian suka mencari perhatian ya Bu ya. Begitu benar nggak Bu? Iya betul sekali Bu Isti. Jadi gini Bu, dari percakapan kita sore ini kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan di akhir percakapan kita nanti? Begini ya Bu, saya berharap dari sharing kita, dari percakapan kita sore ini, saya bisa mendapatkan solusi nantinya bagaimana cara saya supaya bisa merubah sikap atau perilaku murid tersebut supaya menjadi lebih baik. Setidaknya dia tidak mengganggu rekan-rekannya yang lain gitu Bu, dan semoga dia juga dapat belajar dengan lebih serius lagi di kelas, lebih fokus lagi begitu. Oh ya, jadi harapan Bu Dewi itu murid tersebut itu bisa berperilaku dengan lebih baik lagi ya, dan juga tidak mengganggu teman-temannya lagi saat pembelajaran berlangsung. Betul kan begitu Ibu? Iya betul Bu Isti, begitu. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira menurut Bu Dewi nih, indikator baik menurut Bu Dewi itu seperti apa ya? Seperti apa sih gitu? Kalau menurut saya, indikator baik itu ya murid yang dapat menghargai dan menghormati teman-temannya, tidak mengganggu di kelas, kemudian sering saling menolong gitu Bu, ada memiliki rasa empati yang tinggi terhadap teman-temannya,
Kemudian berperilaku santun juga terhadap guru dan teman-temannya di kelas. Itu sih kalau menurut saya. Kemudian menurut Bu Dewi nih, hal apakah yang dapat Ibu lakukan supaya perilaku murid tersebut dapat berubah agar kemudian memenuhi indikator yang baik yang tadi Ibu harapkan? Gini, apa ya? Menurut saya ya Bu, mungkin yang pertama dapat saya lakukan itu adalah melakukan pendekatan secara personal dengan murid tersebut ya Bu. Mungkin ada satu hal atau ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dalam dirinya. Jadi saya harus mengetahuinya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, saya akan mencoba dengan membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang dibuat bersama-sama dengan murid. Jadi mereka bisa lebih bertanggung jawab atas kesepakatan yang dibuat bersama-sama. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, saya akan mencoba memberikan kisah-kisah keteladanan. Keteladanan yang baik tentunya ya, yang ada pada buku ataupun kisah-kisah keteladanan dari Rasulullah. Sehingga cerita-cerita tersebut dapat dipahami oleh mereka dan dapat mengenal akhlak-akhlak yang baik itu sehingga dapat mereka terapkan dalam kehidupannya. Itu mungkin Bu. Oh iya baik, itu sangat luar biasa Bu Dewi, langkah-langkah yang akan Bu Dewi laksanakan nanti ya. Saya simpulkan dari yang tadi akan Bu Dewi lakukan itu, yang pertama itu akan melakukan pendekatan personal dengan murid tadi ya. Yang kedua, Bu Dewi juga nanti akan membuat kesepakatan kelas. Dan yang ketiga, Bu Dewi akan menceritakan kisah-kisah teladan Rasul, pokoknya kisah-kisah keteladanan baik itu Rasul, baik itu Nabi gitu ya, baik kisah-kisah teladan yang lain, sehingga mungkin dari kisah-kisah tersebut anak-anak itu dapat mengambil perilaku baik dari kisah-kisah tersebut gitu ya Bu Dewi ya. Iya, betul Bu Isyana. Dengan langkah-langkah tadi, sepertinya bisa menumbuhkan juga ini ya, budaya positif di kelas gitu dengan ada keteladanan-keteladanan dari sikap-sikap yang baik itu Bu. Iya Bu, benar sekali dengan langkah-langkah tadi ya, itu juga bisa menumbuhkan budaya positif. Nah, kira-kira dari rencana yang Bu Dewi tadi akan lakukan itu kapan Bu Dewi akan melaksanakannya? Nah, dari ketiga langkah tersebut, rencananya saya akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dulu nih Bu, dalam kebetulan kan awal tahun ajaran ya, jadi kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, dibuat bersama-sama dengan mereka, apa yang mereka inginkan, anak-anak inginkan, tentunya murid tersebut kan pasti dia mengemukakan ya idenya atau pendapatnya dia ingin seperti apa di kelas. Nah, insya Allah pertemuan besok saya langsung akan laksanakan dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian saya akan melanjutkan dengan langkah yang kedua dan ketiga pada pertemuan berikutnya, Bu. Oh gitu, baik Ibu Dewi, sangat luar biasa sekali nih semangatnya. Besok sudah akan mulai ya. Sebagai bentuk tanggung jawab nih Bu Dewi kan akan langsung melaksanakannya. Semoga dengan langkah-langkah tadi yang Bu Dewi akan lakukan itu mudah-mudahan dapat merubah sifat dan perilaku murid agar menjadi lebih baik lagi. Nah, kira-kira dari perbincangan kita hari ini, apa yang sudah Ibu Dewi dapatkan? Iya, terima kasih banyak Bu Istiana sebelumnya. Dari percakapan ini tentunya banyak sekali yang saya dapatkan ya, sangat banyak manfaatnya. Pertama yaitu saya tadi dapat menemukan solusi ya dari permasalahan saya di kelas tentang murid saya yang luar biasa ya, yang berbeda dengan teman-temannya. Kemudian bagaimana menghadapi sikap murid saya yang kurang baik. Dan saya juga jadi mengerti gitu Bu, langkah apa saja yang harus saya lakukan untuk menghadapi murid-murid saya tersebut. Terima kasih ya Bu Isyana atas obrolan hari ini yang sangat bermanfaat bagi saya. Ya, sama-sama Bu Dewi. Semoga semuanya berjalan dengan baik ya Bu ya.
Dan untuk selanjutnya nanti kita mungkin akan berbincang kembali ya Bu Dewi ya, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari sikap murid yang tadi gitu, yang tadi Bu Dewi ceritakan gitu ya. Iya, baik Bu Istiana. Tentu ya kita mengharapkan adanya perubahan ya dari sikap ataupun perilaku murid-murid, terutama murid saya yang tadi itu ya Bu. Ya mudah-mudahan bisa ada perubahan ya Bu. Nanti Ya. Saya kabari lagi Ya. waktunya agar Ibu tahu bagaimana perubahannya. Oke, terima kasih ya Ya, Ibu atas siap. waktunya. Ya, ya sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum Bu Dewi. Ya, waalaikumsalam Bu Isti.